Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita kedatangan 17 ekor lagi, tepatnya di malam Jumat. Ini kita tengok untuk sapi-sapi yang akan kita kirim, insya Allah nanti untuk tujuan ke Kalimantan juga. Ini untuk kisaran bobot masih di atas 500 up. Kalau jam segini sapi biasanya istirahat. Ini kita pantau untuk persiapan soal pengiriman besok Jumat malam ya, untuk pengapalannya. Untuk sapinya super semua. Untuk pengiriman kali ini akan beberapa ada yang dipelihara dan juga ada yang nanti akan dipotong. Ini untuk sapinya kita masih sama, kita transitkan 1 hari terlebih dahulu, karena kalau kita paksakan untuk pengangkutan dari kandang langsung ke pelabuhan takutnya terlalu stres sapinya, sehingga penyusutan selama di jalan juga cukup tinggi. Untuk proses persiapan kita ke Kalimantan biasanya kita kasih waktu atau membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari, mulai dari pemilihan sapi, pengangkutan, hingga ke proses perizinan ya. Jadi untuk izin selama perjalanan itu harus kita penuhi, karena kalau sapi itu tanpa kita lengkapi dengan dokumen-dokumen perjalanan, untuk proses karantinanya akan ditolak ya, karena untuk syarat untuk masuk karantina harus ada beberapa syarat izin, mulai dari kesehatan SKKH, terus juga hasil uji brusellosis itu harus kita lampirkan selama proses karantina hewan. Untuk sapi-sapi ini tadi sore baru datang, ini kita transitkan di Semarang untuk proses pengapalan. Insya Allah besok tanggal 7 ya, hari Jumat khususnya. Nanti untuk proses pengapalan kita ikuti alurnya ya, kawan-kawan atau teman-teman yang berminat untuk membeli sapi atau pesan sapi, nanti bisa ada gambaran bagaimana proses pengiriman mulai dari persiapan hingga pengapalan kapal. Ininya untuk proses pengiriman emang cukup panjang, tapi setiap alur harus tetap kita persiapkan sehingga sapi tidak terlalu buru-buru dalam pengambilannya ya, atau dalam perjalanannya tidak terlalu tergesa-gesa. Selama proses transit, jadi di sini kita kasih hijauan full yang tujuannya untuk bagus untuk recovery. Kenapa kita nggak memberi sapi itu konsentrat? Karena kalau untuk konsentrat untuk proses perjalanan atau proses pengiriman itu tidak bagus untuk stamina sapi ya, karena kandungan seratnya di konsentrat itu cukup rendah, sehingga untuk ketahanan atau daya laparnya sapi itu cepat. Tapi kalau kita kasih rumput atau hijauan, sapi akan lama kenyangnya, sehingga tidak
tidak terlalu ngos-ngosan selama proses. Beberapa jenis yang akan kita kirim, banyak yang jenis metal juga ada, limosin, beberapa ada yang wagon, tapi ini rata-rata banyak yang jenis limosin cross ya. Nah, dari segi perawakan dia besar, badannya tinggi, cukup super untuk sapi-sapi yang akan kita kirim ini. Semoga nanti sapi diberi kesehatan sampai bongkar di Kalimantan. Amin ya rabbal alamin. Ini kita ikutin untuk proses muat sapi. Nah, dari persiapan busunya kita kasih alas yang cukup tebal. Ini juga palangan atas, jadi mempermudahkan pengawal untuk menghandling sapi atau waktu pemberian pakan selama di perjalanan. Ini untuk pakan kita bawakan cukup banyak untuk persediaan selama nanti di perjalanan atau di kapal. Untuk panjang fuso sendiri kita pakai yang 8,5 meter, sehingga untuk muatan bisa maksimal sekitar 17 ekor. Untuk sapi kita mandikan terlebih dahulu. Jangan lupa kawan-kawan untuk bisa membantu share, like, dan subscribe agar channel ini bisa menampilkan dan menayangkan persiapan dan kesiapan setiap kegiatan pengiriman sapi. Karena subscribe itu gratis, jadi tidak ada salahnya untuk kawan-kawan bisa membantu membangun channel ini. Kita mandikan terlebih dahulu dan kita kasih pakan sebelum muat, jadi sapi-sapi nanti benar-benar stamina-nya fit. Untuk proses perjalanan dia nggak terlalu kecapean. Belum pemberangkatan, sapi ini kita istirahatkan dari kemarin, jadi tujuannya agar sapi itu tidak terlalu stres selama perjalanan, tidak terlalu capek, staminanya pun bisa kembali pulih. Karena untuk proses pengapalan sendiri di situ cukup berat untuk penanganan sapi. Jadi kalau kondisi sapi itu kurang fit, takutkan nanti selama di kapal sapi itu lemas ataupun sakit. Jadi kita antisipasi terlebih dahulu. Sebelum proses pengapalan kita istirahatkan selama 2 hari. Selama istirahat kita kasih hijauan full, kasih pakan rumput hijauan. Jadi kalau dilihat dari kesusutan sapinya pun juga tidak terlalu kelihatan dari proses pemuatan dari tempat asal sapi atau dari kandang sapi. Ini kondisi sapi setelah transit 2 hari ya, masih terlihat gemuk dan full, bokongnya padat, keras, punggungnya rata. Total ada 17 ekor yang kita akan kirim. Tujuan masih sama, yaitu ke Kalimantan.
Untuk sapi-sapinya alhamdulillah sehat-sehat semua. Badannya keras, tulang-tulangannya kecil. Soalnya untuk kualitas atau persentase karkas cukup tinggi. Sarankan untuk setelah tiba di Kalimantan, sapi harus diistirahatkan terlebih dahulu untuk memulihkan penyusutan selama perjalanan ya. Jadi alangkah baiknya ketika sapi itu sampai harus direcovery terlebih dahulu minimal 3 hari, dan itu harus pakai hijauan yang benar-benar bagus. Nah, tujuannya untuk beradaptasi dengan pakan dan juga lingkungan di sana. Ini tampak dari depan, posisi punggungnya rata, 11 ekor. Ini juga ada jenis yang semetal Malbor. Ini perawakannya tinggi, panjang. Badannya tebal, kaki-kakinya juga pas. Kalau untuk indukan juga bagus. Ini keras sekali ya. Punggung-punggungnya hampir sama, rata. Dilihat dari bokongnya dia tebal sekali. Lihat dari tampak belakang, tampak atas, tampak samping, seperti ini kondisinya. Untuk sapi-sapi yang kita pilih, dari segi pakan kita perhatikan, ini merupakan sapi-sapi dengan jenis pemeliharaan intensif dengan pemberian pakan konsentrat kering dan juga hijauan. Tapi juga ada beberapa campuran jerami sehingga kebatasan sapi itu keras ya. Jadi sapi itu gemuknya benar-benar gemuk padat, kandungan airnya dia tidak terlalu tinggi. Karena kalau pakan dengan pakan jenis komboran atau dicampur dengan air, rata-rata sapi itu terlihat gemuk, tapi selama proses perjalanan akan terlihat penyusutannya yang cukup signifikan ya. Jadi untuk sapi-sapi khususnya untuk pengiriman jarak jauh atau ke luar pulau, saya sarankan untuk sapi dengan pemberian pakan kering, sehingga selama proses perjalanan atau pengapalan sapi tidak terlalu banyak susut. Ini nanti kita akan coba setelah sampai sana kita akan minta hasil timbangannya ya. Jadi berapa kilo penyusutan dari setiap ekor yang kita kirim. Dan untuk sapi-sapi ini selamat sampai tujuan, sehat-sehat. Berangkat 17 sampai sana pun harus dengan jumlah yang sama, 17 ekor. Kita perlihatkan bokongnya apa dari belakang. Atas rata, ini masih
bersantai sebelum proses muat. Jadi sapi benar-benar tidak kelelahan ya. Jadi udah benar-benar sehat, staminanya tidak ngos-ngosan. Kita ikuti untuk proses muat sapi ke fuso. Matus ya. 600 lebih. Sungune tapi pendek Pak. Nomor 6. Super semua. Badannya semok-semok. Nomor 15. Nomor 7. Badannya super semua. 12. Nomor 16.
Ayo coba manja. Cek Mas. Masih 3 ekor lagi. Ini super semua. Badannya panjang. Andang yo, ini kan taruh gandengan ini kan. Wis. Alhamdulillah untuk proses muat fuso sudah selesai. Ini kita sedang prepare untuk ngecek tali satu persatu ya. Ini rumput kita bawakan, bawa cukup selama di perjalanan. Sapinya sehat-sehat semua Pak, bagus-bagus semua insya Allah. Semoga tidak mengecewakan dan sapi sampai sana dengan selamat. Amin ya robbal. Perjalanan dari kandang transit menuju pelabuhan sekitar kurang lebih 1 jam. Jadi kita akan kawal sapi dari belakang ya selama proses perjalanan menuju ke pelabuhan. Mantap Pak, mantul semua sapinya. Ini untuk proses pengapalan tanggal 7 hari Jumat, hari yang penuh berkah. Semoga selalu berkah dalam setiap pengiriman dan sapi pun sehat semua, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di pelabuhan. Ini kapal yang akan kita pakai sudah standby untuk proses loading kapal. Ini total 17 ekor. Alhamdulillah sapinya sehat-sehat semua. Ini depan sawah super semua ini. Semoga bisa sampai Kalimantan dengan selamat. Untuk aktivitas kapal sekitar jam 8. Ini baru angkutan kecil-kecil yang masuk. Untuk angkutan fuso atau khususnya muatan-muatan tronton, nanti sekitar jam 8 baru proses muat. Untuk sapi nanti penempatannya ada di sebelah pinggir situ ya. Jadi sapi kena angin dari samping sehingga tidak terlalu panas. Jadi untuk sapi tetap kita minta ke kapal untuk diprioritaskan dekat dengan sumber air dan juga angin-angin dari samping, sehingga sapi tidak terlalu pengap ataupun panas. Karena selama perjalanan di kapal udara cukup panas, kalau tidak dibantu dengan angin yang cukup kencang, sapi bisa cepat mudah lemas.